tengah ancaman keberlangsungan harimau Sumatera, ada kabar yang menggembirakan. Taman Nasional Berbak Sembilang bersama ZSL berhasil mengidentifikasi 3 harimau baru. Harimau-harimau itu diberi nama Bujang, Kulup, dan Supik. Spesies yang dalam status kritis dan terancam punah ini harus berhadapan dengan konversi hutan dan perburuan liar. Taman Nasional Berbak dan Sembilang terletak di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Taman nasional ini luasnya mencapai 145.000 km persegi. Taman Nasional Sembilang merupakan salah satu habitat harimau Sumatera satu-satunya subspesies harimau yang tersisa di Indonesia sejak punahnya harimau Bali pada tahun 1940-an dan harimau Jawa pada tahun 1980-an. Jumlah harimau Sumatera saat ini diperkirakan hanya berkisar 400 sampai 500 individu. Proyek Sumatera Tiger di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Global Environment Facility dan UNDP Indonesia berupaya melakukan pemantauan populasi harimau dengan kamera jebakan pada tahun 2018 di lokasi pemantauan Berbak. Total 10 individu terdeteksi di lokasi pengamatan di Berbak. Hasil pemantauan harimau di Berbak menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan kepadatan harimau sebesar 43,1% dari survei tahun 2010 dan meningkat sebesar 21,6% dari survei tahun 2015. Pemantauan harimau adalah langkah awal untuk mengetahui status kepadatan populasi harimau Sumatera. Upaya ini dilakukan dengan upaya menjaga dan meningkatkan populasi harimau Sumatera. Proyek Sumatera Tiger bekerjasama dengan Balai Nasional Berbak Sembilang dan Zoology Society of London atau ZSL, bahu-membahu menyelamatkan harimau Sumatera di tingkat tapak. Proyek bekerja bersama para pihak membangun sistem perlindungan yang komprehensif dengan melaksanakan upaya peningkatan kapasitas, patroli pelindungan, penegakan hukum, monitoring habitat harimau, dan satwa mangsa, pemberdayaan masyarakat. Patroli di Taman Nasional Berbak Sembilang dilaksanakan dengan berjalan kaki, menggunakan perahu, dan kendaraan bermotor. Karakter lahan basah menjadi tantangan tersendiri. Proyek juga melaksanakan pemasangan kamera perangkap sebanyak 50 kamera jebakan dipasang secara berpasangan meliputi area pengambilan sampel seluas 442,97 km persegi dan total hari aktif 3,724,93 hari. Pada tahun 2020, kegiatan pemantauan populasi harimau di lokasi pemantauan Berbak kembali dilaksanakan antara periode Januari hingga Juli 2020 dengan memasang kamera perangkap di 52 stasiun. Ya, saya kira monitoring ini sangat penting ya. Apapun kegiatan, monitoring dan itu harus dilakukan. Karena di situ untuk melihat tren populasinya seperti apa. Nah, dari hasil monitoring itu akan diketahui kalau misalnya naik. Kalau naik katakanlah berarti aman gitu kan. Tetapi bukan berarti naik terus ini juga akan sesuatu yang lebih bagus, belum tentu juga. Tergantung carrying capacity dari habitatnya itu. Nah, kemudian juga kalau ada penurunan, nah kita segera tahu kira-kira tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan dengan adanya penurunan itu. Ancaman utama bagi populasi harimau Sumatera adalah degradasi lahan dan hilangnya habitat. Selain ancaman perdagangan dan perburuan satwa liar, serta merebaknya konflik antara harimau dan manusia. Di patroli pada periode 2019 hingga 2020, menemukan 25 dan 23 jerat perangkap satwa liar di Berbak dan Sembilang. Tim juga menemukan bukti pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, kebakaran hutan dan lahan. Tim patroli di wilayah Berbak melakukan 28 upaya patroli dalam 126 hari patroli, mencapai total jarak berjalan kaki 443,45 km. Sedangkan di wilayah Sembilang, tim melakukan 24 kegiatan patroli dalam 92 hari patroli dengan jarak berjalan kaki 420,74 km. Selain berjalan kaki, tim juga melakukan patroli hutan dengan menggunakan moda transportasi lain. Dengan perahu menempuh jarak 704,93 km di Berbak
dan 2.477,32 km di kawasan Sembilang, serta dengan mobil menempuh jarak 478,39 km di Berbak dan 327,58 km di kawasan Sembilang. Pemantauan tutupan hutan di BSNP telah dilakukan selama 4 tahun dari 2015 hingga 2018. Proyek menggunakan baseline deforestasi 2015 hingga 2016 sebanyak 6,23% di Tiger Core Area Berbak dan 11,61% di Tiger Core Area Sembilang. Hasilnya, rata nilai tahunan deforestasi di TC Berbak 2,79% dan di TC Sembilang 4,54%. Laju deforestasi pada periode 2017 hingga 2018 di TC Berbak dan TC Sembilang sebesar 2,66% dari baseline. Dari data tersebut, proyek belum mencapai target untuk menurunkan laju deforestasi kurang dari 1% dari baseline. Selain itu, kita juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan pemantauan terhadap perdagangan harimau dan satwa liar dilindungi. Jadi sudah ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh teman-teman di Dirjen Gakum dan juga kepolisian daerah Jambi dalam melakukan mengungkap kasus-kasus perdagangan harimau. Proyek membentuk jaringan informan ini merupakan jaringan bergerak dan dapat merespon informasi yang berkaitan dengan satwa liar. Proyek Harimau Sumatera juga mendukung pelaksanaan keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 233-KPTS-Disut-2018 tentang pembentukan tim koordinasi dan Satgas Penanganan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Provinsi Sumatera Selatan. SK tersebut disahkan pada 2018 dan perlu diperbarui karena hanya berlaku selama 1 tahun. Dengan zona yang di luarnya itu. Korsonya ini Taman Nasional seperti itu, Taman Nasional dan beberapa bagian dari KSDA seperti itu. Nah, ini harus memang ada kerjasama multi pihak nanti antara pemegang pemegang mandat kawasan konservasi atau pemangku kawasan konservasi dengan pemerintah daerah, dengan pelaku usaha ya, private sector dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kalau sinergi ini jalan, saya kira ya itu tadi, kawasan konservasinya bisa lestari, ya, kemudian bisa mendatangkan juga manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Karena sebenarnya kawasan konservasi ini kan sistem pendukung penyangga kehidupan ya. Khususnya untuk Berbak, gambut berarti bisa mensuplai air ke sekelilingnya seperti itu. Itu contoh praktis yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan. Dan untuk konteks Berbak ini pemerintah daerah juga sangat mengharapkan gitu ya bahwa lahan-lahan pertanian khususnya sawah bisa berproduksi tidak hanya 1 kali dalam 1 tahun, tetapi bisa lebih dari itu. Nah, ini kan perlu sumber daya air. Nah, airnya itu dari mana? Dari Taman Nasional. Nah, kalau ini ada kerjasama yang bagus gitu ya, bagaimana tutupan lahannya tetap bagus, gambutnya tetap bagus sehingga menjadi tempat simpanan cadangan air ya pada saat musim hujan, nanti pada saat musim kemarau dia akan mengalir keluar. Nah, ini sebenarnya kan sinergi yang bagus seperti itu. Seperti itu. Alam sudah memberikan banyak hal untuk kita, sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan alam yang merupakan titipan anak cucu kita untuk menjaga dan melestarikan. Semoga harimau dan habitatnya tetap lestari seperti lorengnya yang tak pernah pudar.